Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan lanjut ke materi penjelasan tentang CSS ya. Baik, kita akan sedikit ya. Di sini kita akan jelaskan apa sih CSS. CSS adalah salah satu bahasa yang wajib Anda ketahui ya saat kita belajar membuat sebuah website. Ini tampilan website akan kurang menarik ya kalau hanya dalam HTML saja tampilannya ya ditulis, tapi agar lebih menarik ya, ini perlu melakukan perubahan pada elemen dari HTML ya. Oke, untuk belajar tentang CSS Anda bisa ikuti ya. Nah, ini kegunaan ataupun fungsi dari CSS ya. Yang pertama, mempercepat loading dalam halaman web. Nah, ini saya ambil dari niagahoster.co.id ya materinya ya. Kemudian memudahkan pengelolaan kode. Nah, yang ketiga, menawarkan lebih banyak variasi tampilan. Yang keempat, membuat website tampilan menjadi rapi di semua ukuran layar ya. Tentunya responsif ya, bisa dibuka di layar mobile atau handphone ya. Oke. Berikutnya kita akan pelajari tentang jenis-jenis CSS yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada inline CSS, internal CSS, dan external CSS ya. Nah, ini adalah bahasan dari video kita kali ini. Langsung saja, karena ini kita langsung coba praktekkan teman-teman ya dalam coding ya tentunya. Yang pertama adalah inline CSS. Kita lihat sini. Nah, inline CSS adalah kode CSS yang dituliskan di dalam file HTML. Jadi kita bekerjanya masih di dalam file HTML. Jenis CSS ini hanya mempengaruhi satu baris kode HTML saja ya. Nah, ini perhatikan. Contohnya ya ini langsung. Oke. Kita akan buat pengaturan CSS di dalam elemen H1 nih ya. Nah, tag H1. Oke. Kita buka dulu ya VS Code-nya. Oke, kita buka saja folder project tugas web aja ya. Nah, kita coba kita buka, bisa langsung recent di sini ya, atau open folder. Nah, kita gunakan folder tugas yang kemarin saja nih ya, tugas web. Kemudian select folder. Oke, kita akan coba buka membuat file halaman HTML baru saja ya. Nah, ini di bagian sini kita new file ya. Kita tuliskan index.html dan enter. Oke, tunggu ya. Nah, ini dia ya. Oke. Mana nih? Nah, ini dia ya. Tampil HTML. Kemudian kita pilih yang HTML.25. Nah, ini muncul seperti ini. Oke, title-nya kita tulis sini aja ya. Belajar CSS. CSS seperti ini contohnya. Jangan lupa Ctrl S atau simpan ya. Oke, pastikan kita coba run dulu dengan mengklik di dalam file index.html ya, klik kanan. Langsung kita pakai yang open with live server. Oke, kita jalankan. Nah, ini masih kosong ya. Title-nya sudah berubah tadi. Kita sudah tuliskan belajar CSS. Oke, kita balik lagi ke materinya ya. Nah, di sini kita akan menuliskan elemen H1 ya, langsung di dalam body. Nah, kita masukkan di sini ya, tulis di enter H1 enter. Nah, di sini kita ikuti coba cek berita utama. Nah, oke, kita copy paste di sini, cek berita utama. Nah, kalau ini kita belum menuliskan perintah CSS-nya ya. Kita coba simpan dulu. Kemudian kita
Lihat perubahannya. Nah, ini terlihat di sini ada di pojok kiri atas berwarna hitam ya. Cek berita utama ini ya. Ini belum ada sentuhan atau menerapkan penulisan secara inline CSS. Nah, ini dia ya. Inline CSS, teman-teman. Caranya adalah, nah ini setelah H1 di elemen H1-nya kemudian dituliskan, kirinya adalah menuliskan style, kemudian font size ya, ukuran. Nah, font size ini ukuran berarti ukurannya 30 px, kemudian diberikan color atau warna blue ya. Kita coba terapkan. Copy paste saja nih sini ya. Copy sini ya. Kemudian kita terapkan setelah H1 ini, teman-teman ya. Nah, spasi copy paste di sini. Oke. Kita coba simpan. Nah, kita lihat perubahannya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah cara menuliskan file atau inline CSS ya. Nah, inline CSS yang dituliskan di dalam file HTML. Oke. Ini hanya untuk menerapkan di dalam H1 yang bagian ini saja ya. Nah, ini caranya. Oke, kalau tadi kita menuliskan, nah ini kita bisa geser ke tengah misalnya posisinya ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini ya, teman-teman ya. Text Elegance Center. Nah, kita Ctrl S. Nah, ini posisinya ada di tengah, teman-teman. Oke. Bisa ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama dari penerapan inline CSS. Kita ke nomor 2 ya. Nah, ini contoh dari internal CSS. Internal CSS dituliskan di bagian header file HTML. Fungsinya sama ya, untuk menentukan tampilan sebuah halaman website. Nah, ini contoh jika Anda ingin agar halaman memiliki latar belakang biru atau backgroundnya biru ya. Kemudian memiliki teks berukuran 20 px yang berwarna putih, maka kodenya seperti ini ya. Nah, ini ada dituliskan di dalam head ya atau kepala. Kita coba copy paste saja ini ya. Nah, style sini ya. Nah, dia kita tuliskan setelah title. Nah, ini. Oke. Kita coba Ctrl S simpan. Nah, jadi ini akan menerapkan atau mengimplementasikan ke halaman body ya, memberikan background color blue. Nah, ini kita hapus saja dulu yang tadi ya. Oke, ini kemudian font size-nya 20, colornya putih ya. Kita coba lihat. Nah, ini jadi warna biru ya, tapi belum ada tulisannya. Kita lanjut. Nah, ini menerapkan ke P ya, karena tadi ada P ya, pengaturan paragraf. Kita coba copy, kita terapkan di dalam body ya. Nah, ini dia. Kita simpan, apakah ada perubahan. Nah, ini ya, jadi tulisannya putih tapi ada di pojok. Sama seperti tadi, kalau kita mau menerapkan ke tengah tinggal tambahkan text Elegance Center-nya. Oke ya, ini adalah contoh dari cara yang kedua, cara penulisan dengan internal CSS. Jadi ada file style-nya ya, tapi dituliskan di dalam head, bukan di dalam body. Oke, cara yang ketiga, yang terakhir, nah ini adalah external CSS. Sesuai namanya, external CSS adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML, seperti contoh file.css ya. Di template tugas CP, nah ini kita kemarin namakan design.css. Ini adalah sebuah contoh dari external CSS, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Caranya gimana? Nah, ini. Jadi dia hanya memanggil ya dengan perintah link rel style sheet, type-nya text atau CSS ya, strip CSS atau slash CSS. Nah, ini memanggil dengan href sama dengan file CSS Anda. Dan file CSS yang kemarin itu ya, yang lalu adalah design.css ya. Nah, ini ya. Nah, ini
cirinya tinggal menambahkan saja nih. Nah, ini kalau contoh di file cp.html, nah ini dia. Kita bisa lihat, nah ini link rel style ya, langsung href design.css. Jadi dia akan memanggil file css design.css ya, yang ada di luar dari file HTML. Pengaturannya ya semua ada di sini ya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Gitu teman-teman untuk materi penjelasan dari CSS. Semoga membantu. Terima kasih.